man nabiyuk, dan man nabiyuk, ya, dan siapa nabimu, alaihi salatu wassalam. 3 pertanyaan inilah yang akan ditanya di dalam kubur. Pertanyaan yang menjadi penentu kehidupan kita yang abadi setelahnya. Proses pertanyaan ini yang biasa dikenal dengan fitnah kubur. Dengan mempelajari dan mengamalkannya, kita akan diberikan kemudahan untuk menjawabnya. Perlu kita ketahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis 2 kitab yang berbeda. Al-Usulul Thalatha dan Thalathatul Usul. Al-Usulul Thalatha ini ringkasan dari kitab Thalathatul Usul yang ditujukan untuk anak-anak. Jadi terkadang sebagian penuntut ilmu ini bisa tercampur dan memang dia mirip-mirip, belum memahami perbedaan kedua kitab ini. Syekh Khalusé ya ini menjelaskan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam ini syarah Matan Al-Waraqat memiliki risalah lainnya dengan judul Al-Usulul Thalatha yang merupakan risalah kecil dan lebih ringkas dari buku Thalathatul Usul agar anak-anak kecil dapat mempelajari 3 pertanyaan kubur. Risalah ini dinamakan Al-Usul Ats-Tsalatsa. Adapun kitab Thalathatul Usul adalah kitab yang sedang kita baca sekarang ini nih. Banyak yang tercampur, tidak bisa membedakan antara 2 penamaan kitab ini. Syekh Ibnu Qasim dalam hasyiahnya di kitab Thalathatul Usul dimulai, jadi kalau kitab Thalathatul Usul ini dimulai dengan kalimat i'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allam arba'al masail al-ula al-ilm. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama ini adalah ilmu. Ini kalau kitab Thalathatul Usul. Adapun kitab Al-Usulul Tsalatsa dimulai dengan kalimat i'lam rahimakallah annahu yajib ala kulli muslim wa muslimah ta'allam hadhihi al-masail thalatha wal amal bihinna al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ketahuilah bahwa semoga Allah merahmatimu bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 perkara berikut dan mengamalkannya. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rizki kepada kita dan tidak melantarkan kita. Nah, ini sedikit mengenai kitab yang akan kita bahas ini. Taib, yang berikutnya sebagaimana kita tuliskan di dalam silabus kita, ya, maka kita akan mengulas biografi sang penulis. Yang menulis buku ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita yang pertama ini, hari ini kita akan membahas masalah nasab dan pertumbuhan beliau rahimahullah, kelahirannya dan juga pertumbuhannya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam nasab, ya, kita akan menyitir beberapa hadis. Hadatsana Muhammad bin Yusuf, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadatsana Sufyan an Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik fashaqawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi salatu wassalam rahul Bukhari. Jadi di sini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, ya. Muhammad bin Yusuf ini dari Sufyan, dari Zubair bin Adi. Dia berkata, kami pernah datang kepada Anas bin Malik, kemudian kami mengutarakan kepadanya keluh kesah kami tentang ulah para jamaah haji. Maka dijawab oleh Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan usia yang panjang, yang berkah, harta yang banyak, ya, anak-anak atau keturunan yang banyak. Dan mukjizat atau doanya Rasulullah SAW ini dikabulkan. Dan Anas bin Malik salah satu sahabat yang usianya
panjang. Maka dijawab oleh beliau, bersabarlah, kata Anas bin Malik, la ya'ti zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman, melainkan zaman sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalian disuruh bersabar sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi salatu wasalam. Aku dengar hadis ini dari Rasul alaihi salatu wasalam. Hal ini disebabkan karena kita tahu ya, semakin bergulir satu zaman, ya, semakin dia jauh dari fatrah kenabian. Dan semakin banyak orang-orang yang berilmu meninggal. Berarti ini menunjukkan jawaban. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Artinya zaman di mana Rasulullah SAW hidup dan para sahabat. Setelah itu zamannya tabi'in. Orang yang belajar kepada sahabat. Setelah itu zamannya tabi'ut tabi'in. Orang yang belajar kepada tabi'in. Artinya makin jauh satu zaman dari fatrah kenabian, ini orang-orang alimnya makin berkurang. Bahkan kata Imam Syafi'i, rahimahullah, kita sibuk mencela zaman, padahal celaan dan aib itu ada pada diri kita. Dan zaman ini berlepas diri dari aib tersebut. Segala aib itu ada pada diri kita. Terbukti dari zaman ke zaman, kalau kita lihat, ya ini akan semakin buruk sebagaimana kita lihat. Ini apa? Karena disebabkan jauhnya kita dari tuntunan kenabian. Dan semakin banyaknya ulama yang meninggal, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu dicabut dari kita, ya, artinya dari umat Islam ini, kejahilan semakin tersebar, bahkan terakhir ulama yang buruk yang menyeru manusia pada pintu-pintu neraka jahanam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'alim ittakhadha an-nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jadi para ulama yang berilmu ini diwafatkan, dan kita sekitar tahun 2000 ya. Itu 3 ulama meninggal dalam 1 tahun. Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia akan merujuk kepada orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Mereka bertanya, dan orang-orang bodoh ini berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi mereka kasih fatwa tanpa ilmu, ya. Mereka sudah tersesat dan menyesatkan orang lain. Mereka mengeluarkan fatwa bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan tertentu. Dan di antara yang jelas pada hari ini adalah banyaknya orang-orang yang menganggap ulama atau ustadz yang meremehkan dan memudahkan atau bermudah-mudahan dalam urusan akidah. Ini sangat membahayakan sekali, ya. Apalagi dalihnya hanya toleransi, menjaga adat, menjaga tradisi, kemanusiaan, melestarikan budaya, dan lain sebagainya. Alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Dan kita tahu rusaknya akidah ini akan merusak seluruhnya. Karena akidah ini adalah inti dari ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, min asyratis sa'ah ayurfa'al ilm wa yathbutal jahilun wasbitul jahlu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tetapnya kebodohan. Setiap zaman, ya, dalam satu hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sana may yujaddidu laha dinaha." Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, ya, Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, ya, menghadirkan bagi umat ini, umat Islam, orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Kita perlu lihat arti memperbaharui urusan agama bukan mendatangkan sesuatu yang baru, yang bukan dari ajaran agama kita, bukan dari ajarannya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi arti memperbaharui dalam hadis ini bukan seperti itu, menambahkan sesuatu yang telah sempurna. Karena agama ini telah sempurna. Sebagaimana ketika ada seorang Yahudi bertanya kepada Umar bin Khattab, kalau ada satu ayat di dalam agamamu, kalau itu turun, kami akan jadikan dia sebagai hari raya kami. Kata Umar, aku tahu ayat itu kapan turun dan di mana. Ayat itu turun tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ayat itu berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ayat ini yang menunjukkan kesempurnaan daripada agama Islam. Jadi sudah disahkan oleh Allah, sudah turun legalitasnya. Bahkan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya Islam sudah sempurna. Yang ketika ayat ini turun tidak pernah masuk menjadi bagian dari agama sampai hari kiamat tidak akan masuk menjadi bagian daripada agama. Jadi sekali lagi arti memperbaharui urusan agama ini maksudnya adalah menghidupkan kembali dan menyerukan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah alaihi salatu wassalam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini diperbaharui lagi, diingatkan lagi, di-refresh, ditajdid, ya, yang sudah ditinggalkan oleh manusia. Ya, tentu dengan menyebarkan ilmu yang benar, ya, mengajak manusia kepada tauhid, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengingatkan mereka untuk menjauhi perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Dan di dalam kitab Aunul Ma'bud ini syarahnya Sunan Abi Daud. Ya, jadi ada buku atau kitab hadis namanya Sunan Abi Daud. Disyarah, dijelaskan, nama bukunya Aunul Ma'bud. Seperti Fathul Bari, ini kan syarahnya Sahih Bukhari. Di dalam Aunul Ma'bud dikatakan di sini, perhitungan akhir 100 tahun dalam hadis ini adalah dimulai dari waktu hijrahnya Rasul alaihi salatu wassalam dari Mekah ke Madinah. Jadi bukan 100 tahun 100 tahunnya ini ya, Masehi. Tidak. Tapi 100 tahunnya dimulai dari Rasul SAW hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu an ke Madinah. Sebagaimana Umar radhiyallahu an memberikan penanggalan ini. Dan termasuk para imam Ahlus Sunnah yang dinobatkan oleh sejumlah besar ulama Islam sebagai pembaharu dalam Islam di abad ke-12 Hijriah adalah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam buku, ada seorang doktor namanya Soleh Abud, ya, menulis buku Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah wa atharuhu ala ilm islami, ala alam islami, wa atharuha ala alam islami. Baik. Kata Syekh bin Baz, termasuk di antara para imam Ahlus Sunnah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dai yang mengusahakan perbaikan umat ini adalah imam yang sangat dalam dan luas ilmunya, pembaharu ajaran Islam yang telah ditinggalkan manusia di abad ke-12 Hijriah dan menyeru kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Semoga Allah memperindah, menerangi tempat peristirahatannya dan memuliakannya di surga sebagai tempat menetapnya. Taib, kita akan mulai. Nama beliau yang muallif atau penulis buku yang akan kita bahas ini, ya, Ushulus Tsalatsa. Beliau adalah Syekh Al-Islam, Al-Imam, Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab
bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barra bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dilahirkan di tahun 1115 Hijriah atau bertepatan 1701 Masehi di satu kampung ya namanya Uyainah atau Najd. Najd ini dataran tinggi lah kalau bisa kita bilang. Arahnya ke arah barat laut kota Riyadh sekitar 70 km. Sekarang Riyadh menjadi ibu kota Arab Saudi sekarang. Dulu kita dikasih tahu sama Syekh ketika masih belajar, cara ngafalnya gampang tahun kelahirannya. Karena kita memang dulu dituntut untuk menghafal tahun-tahun kelahiran para ulama. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini paling gampang, kita cukup seperti ini. 1115. Ya, jadi 1115. Ini kan 5-nya begini kalau bahasa Arab. Ya, kalau 5 kita kan gini. Kalau kita nulis bahasa Arab, tulisan 0 itu adalah 5. 0 sendiri titik. Jadi gini, 1115. Ini tahun kelahiran Syekh. Diingat-ingat ya. Ini mungkin ujian keluar hal seperti ini. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini kita lihat pertumbuhannya. Berkembang dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Ayahnya adalah ketua qadi ya, ketua para hakim setempat dan hakim setempat. Kakeknya ini mufti besar, tempat di mana masyarakat Najd ketika itu menanyakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan agama. Oleh karena itu nggak heran ya kalau satu hari kelak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi ulama besar seperti kakeknya. Jadi kalau subhanallah, ya memang tidak menjadi satu keharusan kalau orang tuanya ulama, anaknya akan menjadi ulama, atau orang tuanya kafir, anaknya tidak bisa menjadi ulama, juga tidak seperti itu. Sebagaimana Nabi Nuh, bapaknya Nabi, anaknya kafir. Atau sebaliknya Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, ya Azar, anaknya menjadi nabi. Sebagaimana lazimnya keluarga ulama, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sejak masih kanak-kanak yang telah dididik dan ditempa jiwanya dengan pendidikan agama. Awalnya dia belajar kepada ayahnya, Syekh Abdul Wahhab. Ya. Terus sejak kecil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah kelihatan tanda-tanda kecerdasannya anak ini. Dari kecil udah kelihatan, kalau anak cerdas dari kecil udah kelihatan ya. Jadi dia tidak suka membuang waktunya dengan sia-sia sebagaimana tingkah laku kebanyakan anak-anak lain yang sebaya dengannya. Sebagaimana Imam Nawawi masa kecilnya pun seperti itu. Orang-orang main, dia nggak main. Jadi belajar. Lalu dibimbing oleh kedua orang tuanya, ditambah dengan kecerdasan otak dan kerajinannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia telah menghafal Al-Quran 30 juz sebelum usianya 10 tahun. Ini juga kita bisa lihat biografi para ulama ya, rata-rata hafal Al-Quran usia 7 tahun, 8 tahun, ya kurang dari 10 tahun. Setelah beliau belajar kepada kedua ibu bapaknya tentang beberapa bidang kajian dasar, ya kajian dasar ini bahasa, ya akidah, ini yang paling penting Al-Quran. Lalu dia dikirim kepada ulama setempat ya, oleh luar daerah oleh kedua ibu bapaknya. Tentang ketajaman pikirannya, saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahhab ini pernah menceritakan begini, bahwa ayah mereka, Syekh Abdul Wahhab, merasa sangat kagum atas kecerdasan Muhammad, anaknya ini. Dan dia masih di bawah umur. Kata Syekh Abdul Wahhab, aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad, ya, terutama di bidang ilmu fikih. Dan Syekh Muhammad ini mempunyai daya kecerdasan dan ingatan yang kuat, sehingga apa saja yang dipelajarinya dapat difahami dengan cepat sekali. Kemudian apa yang telah dihafalnya tidak mudah hilang dalam ingatannya. Dan demikianlah keadaannya ya, sehingga kawan-kawannya di dalam sekolahnya pun kagum dan heran kepada Muhammad ini. Jadi Abdul Wahhab ini adalah ayahnya. Dan tambahan saya sebagai penutup, kita baca risalah yang kemarin ini. Beliau tumbuh dan besar di negeri Uyainah dan menimba ilmu di sana. Beliau hafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun.
Dia orang yang jenius dan cepat memahami. Di bawah asuhan bapaknya sendiri, beliau belajar fikih mazhab Hambali, tafsir, hadis, akidah, dan beberapa bidang ilmu syar'i serta bahasa. Beliau sangat menaruh perhatian besar terhadap kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Sehingga beliau ini banyak terpengaruh oleh keduanya dan berjalan di atas jalan mereka dengan mementingkan masalah akidah yang benar, mendakwahkannya, membelanya, dan memperingatkan diri dari perbuatan menyekutukan Allah, bid'ah, dan khurafat. Jadi kalau kita melihat jiplakannya atau tiruannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini terdapat pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seolah-olah apa yang mereka perjuangkan di masa lalu, di masanya Ibnu Taimiyah, ini berhasil di dirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tentunya kondisi bangsa Arab ketika itu banyak khurafat, banyak tahayyul, banyak bid'ah tersebar di mana-mana, kuburan ditinggikan, orang banyak pergi ke dukun-dukun, ke paranormal, percaya kepada kuburan-kuburannya orang soleh, kuburannya para nabi. Mereka juga mendatangi pohon-pohon besar, pohon-pohon, ada sejenis pohon kurma ya, yang kalau mereka belum lahiran minta ke pohon kurma itu, kalau mereka mau melakukan safar minta ke pohon kurma itu, kalau mereka belum tadi punya anak minta ke pohon kurma, belum punya jodoh minta ke pohon kurma ya. Jadi seperti itulah kondisi bangsa Arab ketika itu, sebagaimana juga kondisi negeri-negeri Muslim lainnya. Dan tentunya kesesatan-kesesatan terjadi ini disebabkan karena apa? Karena matinya dakwah tauhid. Karena orang tidak memahami masalah akidah, tidak memahami masalah inti daripada ajaran Islam, sehingga orang semakin menyimpang. Dan satu-satunya dakwah yang membahas tauhid secara mendetail hanyalah dakwah salafiyah. Ini ciri yang paling menonjol di antara ciri lainnya. Dakwah lain mungkin akan berputar di masalah tafsir, masalah sirah, masalah akhlak, masalah fikih, ya, tapi tidak menyentuh inti daripada ajaran ini. Yang mana kalau kita lihat bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam diangkat Nabi dan Rasul itu kan usia 40 tahun. Meninggal usia 63 tahun. Berarti dakwahnya itu kan 23 tahun. Kalau kita bagi rentang waktu ini, 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah. 13 tahun berada di Mekah ini hanya mendakwahkan makna kalimat la ilaha illallah. Hukum-hukum belum ditegakkan di sini. Bahkan pengikutnya banyak yang ditindas. Yang membuat para pengikutnya ini bertahan di atas ajaran agama, ini kan karena keyakinan. Semakin kuat keyakinan seseorang, semakin besar pengorbanan dia terhadap agama. Mungkin ada orang paham masalah fikih, masalah sirah, masalah tajwid, masalah tafsir. Tapi kalau dia salah dalam memahami akidah, maka hal-hal ini akan runtuh. Betapa banyak orang yang hafal Quran, dia paham tafsir, bahkan dia menulis buku. Masalah yang mudah saja, padahal dia seorang profesor, dia melihat bahwa mengucapkan selamat atau tahniyah di dalam hari besar umat selain Islam, dia membolehkan. Bahkan berdalil dengan ayat Al-Quran pula. Bukankah ini sangat merusak? Orang-orang yang awam akan melihat, oh itu beliau seorang profesor, punya tafsir. Orang akan terpedaya. Dan akhirnya ini masalah yang sangat vital para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau intinya rusak, maka seluruh amalannya akan sia-sia. Allah katakan innallaha la yaghfir ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang ada tulisan statement dari Allah Subhanahu wa taala la yaghfir, ini hanya syirik. Ma yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang melakukan kesyirikan, Allah akan haramkan baginya surga. Ini kan mengerikan sekali kalau kita tidak paham. Semoga dengan kita mempelajari
akidah kita, ya, Allah akan menyelamatkan kita dari perbuatan syirik, baik itu syirik besar, syirik kecil, sehingga kita bisa memahaminya, kita amalkan untuk diri kita dulu sendiri, setelah itu keluarga, ya, kita dakwahkan pelan-pelan, bersabar di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dengan kondisi manusia saat ini, bersabar dengan kondisi umat Islam, ya, yang dalam keadaan berkelompok-kelompok, berpecah-pecah semua dengan pemahamannya masing-masing. Nah, kita berlindung kepada Allah, ya, dari perpecahan seperti ini. Kita berlindung kepada Allah dari rusaknya akidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita pemahaman, istiqomah di atas jalan ini sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat, ya, terutama diri saya sendiri bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.